Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan perkuliahan secara daring dalam mata kuliah matematika diskrit ya. Insya Allah kali ini kita akan membahas tentang induksi matematika. Ya, tidak perlu berpanjang lebar ya teman-teman. Nanti ini kita akan membahas induksi matematika lebih condongnya ke induksi matematika kuat. Jadi perlu diketahui bahwa induksi matematika itu bisa kita bagi menjadi dua. Induksi matematika biasa yang selama ini teman-teman gunakan dan induksi matematika kuat. Nah, untuk yang induksi matematika biasa, karena teman-teman sudah pernah mendapatkannya di mata kuliah sebelumnya, teori bilangan, jadi di sini kita akan membahas sedikit untuk mengingat kembali apa yang sudah dipelajari, ya. Baik, kita awali dengan apa sih induksi matematika? Kapan sih kita perlu menggunakan induksi matematika ini, gitu ya? Induksi matematika, saya yakin teman-teman sudah pernah dapat sebelumnya, ya, sudah mengetahuinya. Teman-teman sambil bisa membuka kembali catatannya maupun referensi yang ada. Di sini saya menggunakan Kenneth Harrison ya, yang sudah saya share sebelumnya di grup, dan saya juga menggunakan ini yang saya buat sendiri di PDF. Teman-teman bisa sambil menyimak sambil melihat ke referensinya, ya. Induksi matematika merupakan metode pembuktian matematika yang kita gunakan untuk membuktikan pernyataan matematika yang ia berlaku untuk semua bilangan bulat positif. Makanya di sini kalau teman-teman memperhatikan ciri-ciri soal atau penyelesaian ya, yang pembuktiannya itu kita buktikan dengan induksi matematika tuh, dia bunyinya tuh dia berlaku untuk sembarang n, di mana n itu bilangan bulat ya. N itu di sini bilangan integer ya. Tuh hampir semuanya seperti itu. Atau mungkin kalau tidak menyebutkan n elemen integer, mungkin dia langsung menyebutkannya tuh n-nya tuh langsung dibilangkan n berlaku untuk n sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Akan tetapi tidak selalu dimulai dari 1 juga ya, ini tergantung soalnya masing-masing. Seperti itu. Yang jelas pernyataan yang bisa kita gunakan pembuktiannya dengan induksi matematika, dia itu haruslah yang untuk saat ini ya, pada umumnya itu yang bisa kita gunakan adalah pernyataan itu berlaku untuk semua bilangan bulat positif. Atau mungkin semua atau sebagian ya, tidak belum tentu semua juga ya. Bisa jadi karena dimulai dari 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini apa saja sih prinsip atau langkah pembuktian dengan menggunakan induksi matematika? Di sini bisa kita bagi menjadi 2, yaitu langkah yang pertama basis induksi, yang kedua langkah induksi. Basis induksi dan langkah induksi. Ya, untuk basis induksi cukup kita lakukan dengan menunjukkan bahwa Pn0 benar. Hati-hati, biasanya teman-teman menggunakan P1 ya. Karena sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, tidak selalu bilangan bulat terkecil yang berlaku pada pernyataan P itu adalah 1. Bisa jadi 2, bisa jadi 3,
atau yang lainnya. Jadi yang dimaksud di sini itu bukan tidak harus selalu 1, melainkan kita menunjukkan bilangan bulat terkecil yang berlaku pada pernyataan tersebut. Jadi dilihat dulu jika pernyataannya itu bilangan terkecilnya itu 0 mungkin bisa jadi ya 0 aja, bisa jadi karena soalnya itu bilangan bulat non negatif, bisa juga ya. Kalau bunyi soalnya bilangan bulat non negatif, maka di sini bilangan terkecilnya adalah 0 ya. Yang penting ini yang jelas N0 atau bilangan bulat terkecil, jangan sampai terjebak. Lalu di sini untuk langkah kedua kita biasa menyebutnya langkah induksi, yang mana di dalamnya ini memuat hipotesis induksi. Hipotesis induksi ini ada juga yang menyebutnya asumsi, ya, pengandaian. Jadi di dalam langkah induksi ini kita mau membuktikan PK plus 1 benar dengan cara mengandaikan atau mengasumsikan PK benar. Jadi untuk yang PK ini kita tidak perlu membuktikan. Ini langsung bisa kita pakai. Yang perlu kita buktikan adalah yang PK plus 1 ini. Seperti itu ya. Mungkin untuk selanjutnya ada yang bertanya, ini kenapa kok bisa seperti ini langkah di dalam induksi matematika? Atau mungkin ada yang penasaran seperti apa ya asal-usulnya? Atau bagaimana mendeskripsikan atau mengaplikasikan langkah ini? Nah, sebenarnya sudah dijelaskan juga ini di bukunya Rosen, teman-teman. Kalau teman-teman mau baca ya, tapi ini bahasa Inggris. Ya, di sini sudah dianalogikan dengan seseorang yang mau menaiki tangga. Jadi prinsip awalnya tuh seperti ini. Teman-teman bisa mengimajinasikan saat ada seorang yang mau menaiki tangga yang mana anak tangganya itu dia jumlahnya ada tak hingga. Ujung tangganya ini dia tidak terlihat saking banyaknya anak tangga, begitu. Nah, di sini muncul pertanyaan, apakah seseorang ini akan mampu menaiki tangga tersebut, keseluruhan anak tangga tersebut dari bawah sampai paling atas. Nah, untuk melakukan pembuktian itu di sini yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita perlu tahu dulu apakah orang itu dia bisa naik anak tangga dulu, kan ceritanya di sini ya. Mungkin ceritanya awalnya tuh di atas tanah, kemudian kita perlu tahu dulu apakah seorang tuh bisa naik ke step atau anak tangga yang pertama, step 1. Ya jadi step 1 tuh maksudnya anak tangga pertama, step 2 anak tangga kedua, dan seterusnya. Jadi kalau dianalogikan kalau disambungkan dengan yang ini berarti mewakili N ya. N sembarang bilangan bulat positif. Bilangannya itu dari N sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi, perlu kita ketahui dulu, perlu kita buktikan dulu bahwa seseorang itu bisa meraih anak tangga yang pertama atau bisa menaiki anak tangga yang pertama. Itu perlu kita ketahui dulu. Nah, makanya di sini kalau teman-teman perhatikan pada langkah basis induksi, kita perlu membuktikan PN0 benar. Nah, kemudian kenapa bisa muncul langkah yang kedua ini, langkah induksinya. Nah, di sini saat kita kembali ke analoginya yang seorang naik tangga, saat kita mau membuktikan bahwa dia itu mampu menaiki keseluruhan anak tangga, tidak mungkin satu persatu ya, karena amat sangat banyak sekali. Anak tangganya itu ceritanya tak hingga, tidak mungkin kita membuktikan satu persatu. Sebagaimana yang di sini. Di sini pun kita kan tidak mungkin membuktikan satu persatu ya, karena bilangan bulat positif juga tak hingga banyaknya. Nah, jadi di sini kita cukup untuk membuktikan itu, kita cukup mengetahui bahwa apakah jika seseorang sedang menaiki anak tangga ke K, dia mampu menaiki satu anak tangga lagi di depannya. Nah, otomatis kalau seperti itu dia akan analog untuk anak tangga yang lain. Untuk misalnya di sini anak tangga ke M, maka dia mampu menaiki anak tangga di depannya M plus 1 dan seterusnya. Kan nanti lama-lama kelamaan akan sampai ujung.
Nah, itulah mengapa di sini munculnya langkah induksi seperti itu. Jadi, pembuktian untuk langkah keduanya, kita buktikan bahwa dia bisa berlaku untuk P K+1 jika yang diketahui itu PK. Nah, seperti itu sebenarnya kurang lebih asal-usulnya ya. Teman-teman bisa baca lagi untuk informasi lebih detailnya di e-book yang sudah di-share. Kemudian di sini perlu teman-teman ketahui juga bahwa induksi matematika ini memang induksi metode yang enak ya. Ada kelebihan maupun kelemahan. Kelebihannya apa di dalam induksi matematika? Jadi kita tidak perlu di dalam induksi matematika kita tidak perlu membuktikan satu per satu gitu. Jadi cukup dengan 2 langkah ini, dengan induksi matematika kita nanti bisa menyimpulkan bahwa ia itu berlaku untuk semua bilangan bulat yang dimaksud, begitu. Jadi meringankan kita dalam membuktikan. Kemudian untuk kelemahan, apa sih kekurangannya dari induksi matematika ini? Tentu teman-teman ketahui bahwa tidak semua pernyataan matematika bisa kita gunakan pembuktiannya dengan metode induksi ini, ya. Yang bisa kita gunakan dengan induksi ini ciri-cirinya tadi bahwa kurang lebihnya bahwa pernyataannya itu menggunakan atau berlaku untuk bilangan bulat positif, begitu. Nah, ada lagi yang lain yang tidak kalah penting, kelemahan dari induksi matematika ini dibanding dengan metode pembuktian yang lain, bahwa di dalam induksi matematika ini kita tidak bisa mendapatkan atau mencari suatu rumus. Jadi induksi matematika itu rumusnya sudah harus diketahui dulu, baru kita buktikan seperti itu. Nah, misalnya ini ya, kita tidak tahu, tidak bisa dengan induksi matematika kita tidak bisa menjabarkan kok bisa dapat ini dari mana. Ya, kok bisa dapat ini 2n+1 plus dan seterusnya sampai 2n-1 sama dengan n kuadrat, kok bisa diperoleh persamaan seperti ini. Nah, ini kita tidak bisa mendapatkan ini tuh dari induksi matematika gitu. Nah, mungkin untuk kekurangan kelemahan itu mungkin teman-teman bisa gali lagi ya terkait pengetahuan dasar induksi matematika. Mungkin ada kelebihannya yang lain atau kelemahannya yang lain, teman-teman bisa gali ya. Kemudian di sini mungkin untuk latihan bisa teman-teman lakukan sendiri di rumah ya. Jika ada kesulitan kita nanti bisa bahas saat perkuliahan dengan Google Meet atau di WAG. Lalu di sini mengapa induksi matematika suatu teknik pembuktian yang valid ini sebenarnya juga ada di e-book atau di buku-buku, teman-teman bisa cari ya. Teman-teman bisa cari lengkap banyak penjelasannya. Seperti itu, kurang lebihnya saya tidak akan membahas banyak tentang induksi matematika. Jadi sekarang saya lanjutkan ke induksi matematika kuat ya.